semester 3. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Fadia Sebayang MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta yang mana telah memberikan saya tugas yaitu problematika pembelajaran daring dan luring. Selamat menyaksikan. Kata daring berasal dari dua kata yaitu dalam dan jaringan. Menurut Isman, pembelajaran daring adalah sebuah proses pembelajaran dengan memakai koneksi internet ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menurut Syarifuddin, pembelajaran daring bisa menjadikan satu solusi yang sangat efektif di saat kondisi social distancing. Kegiatan ini memberhentikan pembelajaran secara tatap muka untuk sementara waktu dan mengganti pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan aplikasi dalam teknologi yang telah tersedia. Selanjutnya, istilah luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet. Menurut Ana Widyastuti menyatakan bahwa sistem pembelajaran luring atau luar jaringan artinya pembelajaran dengan memakai media seperti buku, modul, bahan ajar cetak, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan pembelajaran daring. Rifaki dan Komarudin menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Modul. Kelebihan penggunaan modul pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran luring di masa pandemi COVID. Di antaranya A. Mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran tatap muka di sekolah yang singkat. B. Guru dapat berperan sebagai pembimbing bukan semata-mata sebagai pengajar. C. Pembelajaran siswa dapat dilaksanakan dengan mandiri dan lebih efektif. Selanjutnya, yang keempat, kelemahan pembelajaran daring. Yang pertama, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Tidak sedikit pelajar yang kesulitan karena letak geografis rumahnya yang jauh dari jangkauan sinyal. Yang kedua, biaya. Proses pembelajaran daring dirasakan masyarakat sangat membebani secara ekonomi. Yang ketiga, kreativitas pendidikan dan motivasi peserta didik. Pendidik juga dituntut untuk memberikan pengajaran yang efektif yang sesuai bagi peserta didik agar pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan baik. Adapun kelemahan dalam penggunaan modul. Kelemahan penggunaan modul pembelajaran pada masa pelaksanaan pembelajaran luring diantaranya. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan oleh sekolah lumayan besar jika dibandingkan pada pembelajaran normal sebelum masa COVID. Yang kedua, guru harus meluangkan banyak waktu dan tenaga dalam proses pembuatan modul pembelajaran. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat belajar mandiri dengan maksimal. Sejumlah guru di sekolah mengakui bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung. Dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Yang ketiga, keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Nah, selain pemaparan di atas,
Peserta didik juga mengalami permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone atau gadget, dan jaringan internet. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring. Yang ketiga, sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, pembelajaran yang terbatas oleh daring dapat memberikan masalah di masa yang akan datang maupun yang telah ada sekarang. Seperti yang pertama, anak kehilangan kesempatan belajar. Yang kedua, kritisnya kondisi psikologis anak. Yang ketiga, penurunan capaian belajar dan kesenjangan capaian belajar. Yang keempat, banyak anak putus sekolah, terlebih perempuan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.